Dina Alia, rapid fire question. Aha, Jawab fem atau suara gama? Jokfem. Cantik atau seksi? Seksi. Punya teman toksik atau teman kerja toksik? Enggak, dua-duanya boleh gak? Bad energy Gak itu boleh soalnya dong, dua-duanya. pilih dong satu dong. Punya teman toksik atau teman kerja toksik? Rekan kerja Oh, toksik. rekan kerja. Rekan kerja aja lah, kan durasinya cuma pendek ya. Oke. Lanjut. Aha. Deskripsikan Dina Alia dalam 3 kata. Jangan mikir dong. Cheerful, bijaksana, seksi. Oke. WNA atau WNI? WNA. Oke. Aduh, bahaya ini. Dari rapid fire question kita bisa menyimpulkan bahwa Dina Alia adalah penyiar joke fam Iya dong. yang mengaku dirinya seksi. At least ada legacy yang saya tinggalkan. Nah, di tempat kerja Dina Alia nggak suka punya rekan kerja yang toksik. Iya kan? Dan Dina Alia adalah cheerful, Aha. seksi, Dan dan satu lagi tadi apa? apa tadi, bijaksana. Bijaksana. Dan Dina Alia lebih menyukai WNA ketimbang WNI. Asam. Kenapa, Mak? Apanya? Kenapa lebih suka WNA? Kenapanya adalah mungkin ini perbedaan culture yang memberi rasa gitu ya. Ha-ha. Jadi various gitu. Karena mungkin so far WNI ya, saya Iya. sendiri WNI gitu. Iya. Terus mendadak WNA kan banyak hal yang bisa dieksplor dan dipelajari. Ha-ha. Begitu sih. Apa yang intinya. dipelajari dari WNA? Segala Budayanya. bentuk ukuran budaya, kemudian social life, kemudian habit, banyak banget yang bisa dieksplor. Benar, bentuk, ukuran, Ukuran, budaya. Aha. Kalau relate ke seksi ini, bentuk, ukuran, dan budaya ini jadinya apa? Ya, kaitannya adalah tentang bagaimana melihat sudut pandang melihat akan bentuk, ukuran, dan budaya itu sendiri. Kan dari sudut pandang yang berbeda nih, dengan culture yang berbeda. Tentunya itu akan memunculkan keberagaman. Oke. Gitu. Tapi kamu punya pacar WNA? Atau kalau laki-laki gitu kamu lebih suka WNA atau WNI? Yang untuk jadi pasangan kamu? Sebenarnya bukan masalah kewarganegaraannya ya, Iya. tapi lebih ke aktualisasinya aja. Aktualisasi itu kayak pengetahuannya dia atau gimana tuh? Satu, biasanya kalau saya tipikal orang yang jatuh cinta sama seorang pria, entah itu WNI, WNA, WNU, WNA manalah ya, itu adalah dari otaknya dulu. Oke, berarti harus smart ya? Pasangan Dina Smart Alia. dalam apa bentukannya, maksudnya smart dalam kategorinya. Wawasannya luas. Iya, bentuk smart itu macam-macam. Ada specialized, misalnya dia adalah seorang gitaris misalnya, dan dia mengulik itu hingga menjadi sesuatu yang mengkontribusi punya daya dirinya. lebihnya gitu ya. Jadi dia punya nggak yang flat standar. Dia iya, harus benar. punya Nggak menonjol. umum, saya nggak suka yang umum. Iya kan, dia harus menonjol. Sama Betul. seperti kamu, Mak. Kamu juga punya tonjolan. Dua lagi, depan belakang cuy. Nah, ini Puas relate hati sama loh. seksi kan berarti? Kamu merasa seksi karena kamu Kalau jadi gini, sebenarnya seksi di sini bukan dalam bentuk ya, tapi seksi menurutku adalah cara berpikir, kemudian tuturnya, Iya. kemudian matanya, Iya. pandangannya gitu. Jadi bentuk keseksian bukan bentuk secara visualisasi, tapi keseksian di sini lebih ke yaitu pola pikirnya, kemudian apa yang disampaikan itu. Aku menggambarkan diriku seksi seperti itu. Tapi kamu bangga. Yes, I am. Karena menurutku setiap orang harus punya sesuatunya. Iya. Ketika saya merasa visual saya tidak begitu oke, jadi Saya menganggap visual Mak Chong oke loh. Dina Alia ini salah satu penyiar joke fam yang sering bergonta-ganti pasangan. kok itunya yang dibahas ya. Karena visualisasimu oke, Mak. Ya, inilah imagologi ya sebenarnya. Iya. Dari dulu ketika saya kuliah di komunikasi dan mempelajari tentang advertising atau periklanan, itu saya cukup terintimidasi dengan imagologi. Imagologi di mana perempuan cantik itu adalah yang tinggi, langsing, rambut panjang, seperti itu. Jadi ingin mengubah stigma
tentang cantik itu setiap orang punya kecantikannya masing-masing. Iya. That's why saya mencoba meng-create diri saya atau membranding diri saya as a smart sexy gitu. Iya, makanya kamu bikin satu karakter namanya Mbak Mayang. Betul sekali. Iya kan? Betul. Jadi kalau di Instagramnya dinaalia.style, teman-teman, aku sering banget lihat Mbak Mayang, sosok Mbak Mayang. Ini mau kamu bentuk kayak apa, Mbak Mayang ini? Mbak Mayang ini sebenarnya kalau gambaranku adalah orang secara visual mungkin kesannya remeh ya, maksudnya memperhatikan yang namanya kecantikan make up lah, apa yang gambaran perempuan masa kini yang worried dengan tampilan visual, tapi punya esensi sesuatu gitu, punya daya pikir yang sedikit nyeleneh, walaupun sebenarnya Mbak Mayang ini sering mengeluarkan quote-quote, tapi quote-nya nggak seserius yang dibayangkan orang gitu. Tapi di situ nyasar atau nyerempet ke satu hal yang sedang dibahas gitu. Coba bikin quotes tentang teman atau rekan kerja yang toksik. Kenapa begini ya, cuy? Lah itu kan pilihan kamu di rapid fire question kita. Aduh, apa ya? Coba bisa quotes? dibuat. Oke. Karena kategori toksik itu kan macam-macam ya. Iya. Jadi kalau buat saya teman toksik itu tidaklah kita perlu berdebat dengan toxic people. Yes. Janganlah kita berdebat dengan orang yang toksik. Karena itu berarti mempercayai kebohongannya dia sendiri. Kenapa, Mak? Pernah dihianati dari kebohongan? Bukan masalah dihianati, cuman akhirnya gini, kadang dalam berteman bukan berarti memilih-milih, tapi kita bisa menempatkan dengan siapa kita melakukan ini, dengan teman yang mana kita bisa mempercayai untuk menceritakan hal yang pribadi misalnya, atau dengan teman yang ini hanya bisa untuk bekerja saja, atau dengan teman yang C bisa untuk senang-senang aja main, seru-seruan gitu. Jadi bukan memilih teman tapi menempatkan pada kotaknya masing-masing. Berarti kamu punya klasifikasi sendiri gitu ya, buat berteman? Iya, benar. Terus apa yang klasifikasi apa yang harus ada untuk menjadi temanmu? Sebenarnya saya tipikal orang yang bisa berteman dengan siapa saja. Cuman saya yang akan memposisikan, memfilter sendiri. Jadi dengan A saya bisa bercerita segalanya, bahkan hal yang pribadi atau keluarga. Dengan yang B mungkin sebatas untuk urusan kerja dan profesionalisme aja. Untuk yang C bisa untuk segala yang senang-senangan, yang lucu-lucuan atau gila-gilaan aja. Jadi semua punya punya porsinya masing-masing. Pernah dihianati sama teman nggak sih, Mak? Ya pernah, pastinya ya, karena beragam, bertemu dengan banyak orang dengan karakter yang bermacam-macam. Setiap orang pasti punya good and bads-nya, setiap orang pasti punya positif negatifnya. Tapi buat aku bukan tipikal orang yang gampang bukan pendendam juga, tidak menyimpan lama, cuman FYI aja, sebatas tahu aja. Oke, untuk dengan orang ini saya tidak akan nggak betah lama-lama, ataupun sebatas berkomunikasi secara sosial saja, terus yang lainnya tidak perlu dilibatkan untuk hal yang lain. Ada nggak teman yang kamu blok dari Instagram? Ada. karena tujuannya biar tidak toksik itu tadi ya, maksudnya tidak membuat hidup saya jadi toksik gitu. Jadi lebih baik di blok, tidak tahu sana, tidak tahu saya tidak tahu sana gitu. Iya, dan itu juga bikin kita jadi lebih positif ya. Iya. Dan itu kita juga nggak menyalahkan kalau misalkan memang kamu merasa temanmu itu toksik. Iya, sudah. Ya udah, biarin aja gitu. Karena saya percaya dengan apa yang disampaikan waktu itu ibu saya bilang kalau watak itu ada obatnya. Oke. Kalau watak itu nggak ada obatnya. Wih. Gitu. Jadi itu yang membuat pegangan buat saya untuk menempatkan diri. Watak ada obatnya. Kalau watak nggak ada obatnya. Berarti apapun yang sudah dibawa manusia dari lahir itu akan susah berubah. Ketika sudah dari lahir susah dirubah, walaupun berusaha untuk setidaknya sedikit lebih baik. Tapi kalau yang namanya watak tetap nggak bisa karena itu karakter. Oh, ya benar juga sih. Kalau watakmu? Watakku? Yang tidak bisa berubah dari kecil sampai sekarang? Gini, gambarannya adalah kalau dilarang kayak disuruh, kalau disuruh kayak dilarang. Aku kayak gitu. Ibuku udah tahu banget, bapakku udah tahu banget. Kalau nyuruh Dina kayak
caranya harus ngelarang. dilarang. Tapi kalau ngelarang kayak disuruh. Oh. Gitu. Formulasinya dirubah. Jadi kalau kamu nggak boleh pacaran, kamu pasti pacaran. Ya, iya. Kamu nggak boleh gituan, kamu pasti gituan. Iya. Tapi udah pernah gituan. Maksudnya gitu yang mana nih? Di dunia ini loh sudah segini gedenya, masa nggak pernah? Iya, Mbak Dina Alia ini yang saya tahu, yang aku tahu adalah salah satu perempuan yang strong. Karena ukurannya ya. Karena ukurannya. Dan ketika kita ngobrol dimanapun itu, kita pasti akan membahas tentang satu topik yang nggak pernah lupa, yaitu seks. I'm the goddess of sex. Kenapa, Mak? Kamu sangat master, kamu sangat apa ya? Kalau aku bilang mungkin pengalamanmu tuh melebihi banyak orang lain. Jangan gitu dong. Banyak loh gadis-gadis yang Loh lain enggak, ya. tapi kan kamu kan selalu bahkan bilang ke aku caranya kayak gini gitu. Dan itu masuk ya. Dan itu masuk. Jadi teori-teori yang kamu punya dalam topik seks ini, itu tuh bikin apa ya? Ya orang yang ngobrol sama kamu juga jadi percaya. Karena kita yakin kalau kamu sudah pernah. Berarti saya sex influencer gitu. In a good way ya. In a good way, Iya. ya. Dengan tujuan yang lebih baik. Iya. Tujuannya. Mbak Dina Alia tidak pernah menyarankan untuk seks bebas. Oh, tidak. Tidak pernah. Boleh. Tapi memang mengajarkan cara-cara yang baik dan benar. Benar, karena bagaimanapun juga yang namanya seks itu adalah kebutuhan manusia. Di mana apalagi berkaitan dengan membina hubungan keluarga ya. Seks ini dibutuhkan bukan hanya karena wajib melakukannya sebagai pasangan suami istri atau pasutri, tapi juga ada di artnya, ada seninya. Oke. Itu yang membuat, dan seks ini menjadi penentu juga. Coba aja beberapa kasus perceraian terjadi rootsnya antara seks atau ekonomi. Dan uang ya. Ya, Iya. ekonomi atau seks gitu. Kaitannya tidak jauh-jauh dari situ. Gitu. Jadi seks ini punya peranan penting dalam kehidupan. Apalagi men are from Mars, women are from Venus. Kita harus tahu nih. Iya. Itu teori yang sering banget kamu bawa. Iya. Jadi memang laki-laki dan perempuan itu sangat berbeda. Berbeda planet. Termasuk di seksnya juga. Benar sekali. Laki-laki dilahirkan untuk keluar secepat-cepatnya. Yes. Perempuan dilahirkan untuk bertahan selama-lamanya. Betul. Begitulah. Jadi karena beda planet ini harus saling mengerti satu sama lain. Tapi kamu pernah kecewa dengan partner seksmu? Kecewa, nggak kecewa, tapi saya tipikal orang yang menyesuaikan. Jadi ketika size doesn't matter, iya, buat saya size doesn't matter. Jadi kalau karena, kecil kayak belalai gajah gitu nggak apa? Karena ada teknik dan triknya. Oh. Gitu. How to pleasure ourselves. Yang pasti adalah kita jangan berpura-pura sama diri kita. Iya. Itu yang paling penting. Kalau udah nggak kuat ya bilang gitu. Iya, ataupun misalnya kok ini kurang pas ya buat saya, sampaikan ke pasangan gitu. Jadi bahkan mungkin pasangan juga tidak tahu nih ternyata posisi ini atau teknik ini ternyata tidak masuk buat kita atau tidak membuat nyaman. Sampaikan, karena dari beberapa perempuan yang ada hanya merasa ya sudahlah dijalanin aja. No, sex is for both of us. Iya, karena itu juga penting sih. Karena Iya. kalau yang aku baca ya, beberapa literasi yang aku baca, seks itu justru meningkatkan keharmonisan. Banget. Adrenalin, Iya. juga hormon, toksin, semuanya dari seks semakin bukan sering, tapi semakin berkualitas seksnya, kesehatan kita pun semakin meningkat. Dan Gitu. itu juga bisa menyembunyikan dalam tanda kutip kesalahan-kesalahan pasangan. Karena aku beberapa kali menemukan literasi yang ketika suami istri marahan, baikannya tuh bisa dengan seks. You know what? Sex after berantem itu amazing loh. Karena mungkin menggebu-gebu ya, Pak. Dan ini kayak pelampiasan. Iya, apalagi lama gitu. Selesaikan lagi ranjang, begitu. Jadi yang unik dari suami istri, tanpa mereka harus bicara, mereka bisa baikan dengan cara seks ini. Betul sekali, itu salah satu bentuk komunikasi. Dan lagi kalau yang aku tahu, ada beberapa mungkin kesalahan dalam tanda kutip ya dari pasangan itu bisa terobati karena seks. Iya. Contohnya misalkan gini, ada seorang laki-laki yang memang agak kurang di bidang pekerjaannya. Dan perempuan ini Secara ekonomi ya? secara ekonomi dia mengcover seluruh Oke. pekerjaan atau kebutuhan ekonomi dalam rumah tangganya. Tapi dengan seks yang baik, itu bisa jadi problem solve. Jadi balancing ya? Jadi balance. Benar. Karena memang
kedua orang ini mungkin cuma butuh perhatian. Dan ini juga harus tahu hakikatnya bahwa laki-laki itu lebih suka menjadi dominan. Iya. Apapun karakter laki-laki, apapun zodiaknya laki-laki tersebut. Iya. Tapi sebagai laki-laki dia tidak secara kodrat itu nggak mau di bawah perempuan. Tapi jika situasional atau kondisinya adalah secara ekonomi misalnya dia pendapatannya tidak lebih banyak dari istrinya atau posisi jabatannya tidak lebih tinggi dari istrinya. Nah, ketika diranjang dia bisa memainkan role play-nya as dominasi begitu. Oh, benar juga ya. Gitu. Jadi karena itu ya, jadi orang-orang itu jadi mendapatkan sebuah pengakuan di dalam ranjang sesuai dengan kodratnya. Betul. Oh, benar juga ya, Mak. Saya baru sadar loh. Gimana sih? Tapi kalau kamu sebagai pasangan, kamu kan tadi aku bilang kamu tuh seperti perempuan yang sangat tough ya, kuat gitu. Kalau aku Kuat melihat mana nih? ya di kehidupan, di kehidupan nantang. Di kehidupan. Abu-abu boleh dong. Iya, aku kan melihat kamu itu perempuan pekerja yang keras. Kamu siaran di Jovem aja mungkin jam 5 udah berangkat dari rumah. Nah, apakah kamu sebagai seorang pasangan itu akan membiarkan pasanganmu ini mendominasi atau kamu justru harus dominan? Ini kaitannya dengan urusan ranjang nih. Oh, urusan ranjang, urusan hubungan segala macam. Sebagai saya mengkategorikan adalah wanita karir ya, bekerja. Iya. Setinggi-tingginya posisi perempuan, kalau sudah masuk ke rumah, kita harus berada di posisi di bawah laki-laki. Maksudnya bukan berarti dalam naungan laki-laki, tapi memposisikan sebagai menghargai pasangan. Karena ya itu tadi saya kembali ke hakikat Men Are From Mars itu, bahwa Mars itu tidak pernah mau ada di posisi di bawah perempuan. Jangan pernah, walaupun secara harafiah memang posisinya saya bekerja misalnya, pasangan saya tidak bekerja, ya saya tidak mentang-mentang saya adalah bekerja, saya di rumah pun semena-mena, enggak. Itu dalam bentuk menghargai. Jadi dalam pengambilan keputusan kita juga mengambil, karena perempuan kan berpikirnya pakai hati ya, nggak pakai logika ya. Itu yang susah, makanya kita selalu bentrok. Itu tadi, makanya mari kita saling mempelajari karakter gender laki-laki dan gender perempuan gitu. Jadi saya memahami pasangan saya dan saya juga meminta pasangan saya untuk memahami perempuan itu seperti apa. Itu sebabnya kadang ketika dominasi perempuan saya muncul, saya harus mengembalikan saya coba masuk ke guanya laki-laki, ke cave-nya laki-laki. Gimana nih kalau kondisinya seperti ini, ya saya harus bisa masuk ke setidaknya mulut gua lah untuk bisa memahami apa yang ada di dalam gua tersebut gitu. Jadi tidak dominan tapi pengertian. Iya, lebih ke memahami. Men are from Mars, women are from Venus, punya bahasa yang berbeda, tapi bahasa yang menyatukan mereka adalah understanding. Kamu bisa ngerti gitu, Mak? Iya, belajar dari pengalaman lah ya. Tadi dibilang gonta-ganti pasangan, saya mempelajarinya. Jadi ada fungsinya ya punya banyak pasangan. Bukan punya banyak pasangan, punya banyak mantan pasangan. Kalau banyak pasangan kan kesannya seperti berbarengan. Iya, enggak dong. Tapi kan enggak kan. Enggak. Insya Allah satu-satu. Amin. Selesai satu persatu kayak ngerjain tugas ya. Dan yang aku salut, Mak. Dina Alia ini kenapa dari tadi aku manggil Dina Alia ini ya, Makcong. Iya, karena memang jadi makcongnya anak-anak. Nah, itu kamu tuh punya satu aura yang membuat orang-orang tuh nyaman sama kamu. Untuk bercerita apa? Untuk bercerita. Makanya kenapa kamu dikasih nama Makcong? Iya, benar. Makcong ini kan singkatan kan? Iya. Apa singkatannya? Emaknya para bencong. Emaknya para bencong. Para banci dan bencong. Itu dimulai karena ketika dulu kalau ada bencong-bencong curhat pasti ke kamu. Iya, benar. Nah, kenapa bisa jadi emak bencong dengan apa ya? Kamu bisa merangkul banyak bencong ini untuk bercerita ke kamu. Padahal kan itu hal yang sulit. Iya karena mungkin lihat satu lingkungan waktu itu profesi saya berhubungan dengan banyak laki-laki setengah perempuan ya. Men trap in a women trap in a man body gitu. Dari situ akhirnya saya mencoba memahami mereka, mengerti mereka bagaimana, karena di posisi mereka sebenarnya juga tidak mudah. Mereka juga membutuhkan, karena in the end mereka itu akan selalu merasa lonely.